Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di setiap keluarga-keluarga, walaupun kita tidak secara langsung, tapi secara live, online, hadirat Tuhan sama adanya. Mari kita akan memulai ibadah, siapkan hati semua, tanggalkan semua beban, pikiran dan lain sebagainya, mempersiapkan kita lebih berkonsentrasi untuk beribadah menghadap kepada Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami semua, urapi para hamba-hambamu yang akan melayani. Dan biarlah hanya nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan kita bisa beribadah lagi buat Tuhan di minggu ini. Dan biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia. Setelah satu minggu yang kita lewati, apapun yang sudah kita kerjakan, apapun yang sudah kita lakukan, kita percaya Tuhan akan selalu menjaga kita. Amin. Yes, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Allah sumber kuat kita. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara semua berada, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sembah Dia, puji kebesarannya. Amin. Hey. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hey, yuk sekali lagi katakan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Hey. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Mari sekarang kita persiapkan hati kita. Dimanapun kita berada, biarkan kita mengambil posisi yang nyaman. Jangan biarkan kita terdistraksi oleh apapun.
hati kita kepada Tuhan saja, fokus pada hadiratnya saja. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu berada di dekat kita. Dan saya percaya, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah dalam keluarga kita, di dalam Dia kita bisa menghadapi apapun. Amin. Yes, mari kita fokus menyembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, kan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, dan kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Sekarang ku puji Kau Tuhan, sekarang ku sembah Kau Allah kami. Allah yang setia, Allah yang mulia, kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Oh thank you Jesus, oh thank you Lord. Haleluya, haleluya. Oh, oh, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah dan biarlah kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh memberkati setiap keluarga-keluarga. Terpujilah nama Tuhan kalau kesempatan ini kita boleh bersama-sama Tuhan untuk di dalam sebuah ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Sungguh bukan waktu yang sebentar. 75 tahun Indonesia sudah merdeka. 75 tahun Indonesia merdeka, pertanyaannya, apakah diri kita sudah merdeka? Apakah pribadi kita sudah merdeka? Atau hanya sekedar merasa merdeka, tetapi hidup kesehariannya terbelenggu oleh dosa. Bila kita mengutip dari pembukaan UUD 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Sama halnya seperti Bapa di surga juga memberikan kemerdekaan kepada semua umat manusia. Ya, ada di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa di surga memberikan kemerdekaan kepada setiap umat manusia. Tidak hanya sebatas orang-orang tertentu, tapi semua umat di dunia. Bagi yang percaya kepadanya, pasti diselamatkan. Saat Yesus mati di kayu salib dan Yesus mengatakan, sudah selesai. Artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, atau dibebaskan dari maut. Dengan kata lain, dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama tahu, keadaan kita saat ini bukan keadaan yang biasa-biasa saja. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini masih dalam kondisi sakit. Banyak negara mengalami krisis ekonomi, termasuk Indonesia. Krisis terjadi di mana-mana. Krisis sakit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Krisis ekonomi yang akan berlangsung menyusul berikutnya. Kita tahu, bahkan kita merasakan, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan keadaan ini. Tapi satu hal yang pernah saya katakan terdahulu, bahwa Tuhan izinkan hal ini terjadi karena Tuhan sedang memisahkan antara gandum dan ilalang, antara kambing dan domba, bahkan antara murid sejati dan murid yang palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menghimbau kepada saudara semua, percayalah bahwa semua ini ada di dalam kendalinya Allah. Dan semua tidak lepas daripada izin daripada Tuhan Yesus Kristus. Agar semuanya tergenapi, kita akan dipisahkan untuk menjadi lebih sungguh-sungguh. Berapa lama yang lalu kita boleh ada di rumah, tidak dapat kemana-mana, kita berkumpul. Di situ terjadi sebuah pertemuan yang terus-menerus. Tuhan mau keluarga dipersatukan, karena semua dimulai dari keluarga. Bulan lalu juga saya menyampaikan mengenai COVID-19. Krisis adalah sebuah kesempatan untuk menjadi pemenang bila kita intim bersama Tuhan Yesus.
Jangan pernah menyerah dan miliki keberanian untuk terus berjalan maju. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Saudara, bicara mengenai kemerdekaan, Tuhan ingatkan saya dengan sebuah ayat yang sungguh luar biasa. Mari kita baca ayatnya. Ada di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari judul perikop kitab Ibrani pasal 12 adalah nasihat supaya bertekun di dalam iman. Tetapi yang sangat kuat yang menjadi penekanan di dalam penyampaian saya adalah Tuhan mengingatkan saya di ayat yang ke-14 yang seperti tadi saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemerdekaan itu juga mengartikan bahwa hidup kita harus merdeka dengan berdamai kepada banyak orang. Ada kata penekanan yang sangat saya cermati di sini, yaitu kata berusahalah. Karena bicara berdamai kepada orang, itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus berusaha hidup damai kepada semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa. Dan dikhususkan bagi Allah artinya hidup dekat kepada Allah. Menjadi seperti Dia dan mencari kehadiran, kebenaran, dan persekutuannya dengan sepenuh hati. Bagi orang yang benar-benar sudah merdeka, dia tidak akan kesulitan berdamai dengan semua orang. Dimulai dari pribadi. Kita harus berdamai terlebih dahulu kepada Tuhan. Lalu berdamai dengan pribadi. Kalau kita belum bisa berdamai kepada pribadi, terlebih kepada Tuhan, kita akan kesulitan untuk berdamai kepada banyak orang. Kita bisa lihat banyak orang yang dengan bahasa saya, mereka temperamen, ya, mudah tersinggung. Itu karena dia belum berdamai dengan dirinya. Mengapa demikian? Saya adalah salah satu orangnya yang mengalami hal demikian. Saya sulit sekali untuk bisa berdamai dengan orang. Karena hidup di dalam luka-luka lama. Sebelum saya berdamai dengan Tuhan, terlebih dengan pribadi saya selalu melihat seseorang itu dari sudut yang negatif. Karena saya luka. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang belum betul-betul merdeka di dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah hidup baik-baik, sudah aktif di dalam melayani, ya, bahkan sudah mungkin menjadi pembicara ke sana kemari. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, apakah dia sudah benar-benar merdeka? Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa saya aktif melayani, tetapi kehidupannya masih berlumur dosa, masih hidup di dalam penyembahan berhala, di dalam dosa-dosa seksual. Banyak dosa-dosa alkohol, masih minum, masih merokok. Kadang bicara tentang merokok, saya punya prinsip juga hal yang sama. Saya pernah mengalami bahwa saya menjadi seorang perokok. Bahkan saya mengatakan bahwa di Alkitab
tidak ada larangan untuk merokok. Saya berani menantang pada saat itu kalau ada kata saya akan berhenti merokok. Tapi puji Tuhan, semua berjalan proses demi proses. Sekali lagi saya katakan bagi orang yang benar-benar sudah merdeka, dia tidak akan kesulitan untuk berdamai dengan semua orang. Berapa banyak dari kita yang belum benar-benar merdeka, masih dijajah oleh emosional, merasa diperlakukan tidak adil, tidak dihargai, dilecehkan, dihina, direndahkan. Masih terikat dengan persembahan berhala, penyembahan berhala, perjudian dan lain sebagainya, atau hidup di dalam kebohongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa merdeka? Bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, dan kita berusaha berdamai kepada semua orang. Yang pertama adalah kita harus bertobat atau mengalami sebuah pertobatan secara pribadi. Di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Banyak peristiwa sudah terjadi. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, banyak orang juga berpendapat dari dulu, ya, mungkin dari ayah atau kakek kita, mereka juga mendengar hal yang sama. Kita hidup di akhir zaman, tetapi kok tidak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, ini waktunya untuk kita berbalik kepada Tuhan. Untuk kita mengalami sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti pencuri. Kadang kita berpikir, saya melakukan dosa saat ini. Saya minta ampun kepada Tuhan. Diampuni? Diampuni. Setelah itu saya melakukan lagi, saya minta ampun. Toh Tuhan akan mengampuni berapa kali pun kita akan diampuni. Yang menjadi persoalannya, waktu saat kita melakukan dosa, apakah waktunya keburu untuk kita minta ampun? Kalau tiba-tiba Tuhan datang. Ada firman mengatakan yang terdahulu menjadi terbelakang, yang terbelakang menjadi terdahulu. Waktu kita tidak betul-betul siap masuk di dalam kehidupan, pertobatan yang sungguh-sungguh, saya percaya kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan terhilang. Hal yang kedua, hidup di dalam komunitas. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita di dalam Tuhan tidak bisa hidup sendirian. Minimal harus betul-betul menjaga keluarga kita. Saling mendoakan. Dimulai dari keluarga, kemudian keluarga rohani. Di dalam sebuah komunitas atau fresh. Ya, istilahnya di tempat ini adalah fresh. Family restoration in home, atau populernya dengan kata komsel. Komunitas ini yang akan membangun setiap kehidupan kita. Kita saling peduli, saling memperhatikan, saling berbagi, saling bercerita, saling menguatkan, dan juga saling mendoakan. Untuk kita bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas menuju kesempurnaannya serupa dengan Kristus. Saling mendoakan, mengingatkan kita semua. Memiliki keluarga rohani yang saling peduli. Ini adalah sebuah rohani, sebuah keluarga rohani. Ya. Saling memperhatikan, saling membangun dan saling mendoakan. Sekali lagi saya katakan saling mendoakan untuk kita semakin dikuatkan. Hal yang ketiga, ini adalah poin yang sangat penting secara pribadi. Membangun keintiman bersama Tuhan
sebagai gaya hidup yang baru. Berapa banyak dari kita yang kadang saat bangun tidur, begitu melek mata, pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Jangankan hanya hal itu, di dalam ibadah sendiri, di dalam ibadah kadang badan kita ada di gedung gereja, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana. Mari membangun keintiman bersama Tuhan, memiliki waktu khusus bersama Tuhan. Tidak hanya sekedar berdoa 5 waktu. Bangun tidur, sarapan, makan di siang hari, makan di sore hari, doa tidur malam hari, persiapan kita istirahat. 5 waktu. Tetapi bagaimana kita terus bertekun di dalam doa, menyerahkan kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar percaya, memiliki iman. Tetapi iman yang dalam bahasa Inggrisnya adalah faith, bukan belief, bukan hanya sekedar percaya. Faith adalah memiliki iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tidak hanya sekedar saya beriman, saya percaya kepada Tuhan, tetapi segala sesuatunya menurut akal budi kita sendiri. Di dalam doa yang Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Mengapa kita tidak menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan biarlah seperti yang Yesus juga ajarkan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi, karena semuanya itu akan menjadi baik adanya. Di dalam Roma 8:28, ayat emas yang saya selalu katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apakah betul-betul kita mengasihi Dia? Orang yang memiliki kemerdekaan, mari kita memaknai kemerdekaan ini dengan mengasihi Tuhan secara sungguh-sungguh. Dan kita bisa berdamai dengan semua orang. Bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Saat kita merenungkan firman Tuhan, disitulah kita berjalan bersama Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya lahir dari keluarga yang biasa. Saya sungguh bersyukur bahwa saya hidup dari 3 keluarga yang berbeda. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya dilahirkan dari seorang ibu, katakan A. Kemudian saya dipelihara oleh seorang keluarga, saya katakan B. Jadi keluarga A, ini ayah, ibu saya yang melahirkan asli. Kemudian saya hidup di keluarga B. Sebuah keluarga yang tidak punya anak, bernama Pak Wongso dan Ibu Tumi, itu yang memelihara saya. Dan terlebih juga ada satu keluarga yang juga sangat berperan, yaitu keluarga Bapak Suharyono. Bahkan sampai sekarang, saya banyak terberkati oleh keluarga ini. Kami masih terus berkomunikasi dengan keluarga besarnya, dan keluarga Bapak Suharyono ini sangat luar biasa. Anak dan cucunya, tidak ada satupun yang tidak terlibat di dalam sebuah pelayanan. Di gereja, di desa kecil, di Muntilan. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya ada saat ini, itu bukan karena kuat saya. Saya percaya semua hanya karena buah daripada doa. Terutama doa-doa yang dinaikkan, dipohonkan oleh keluarga-keluarga yang berperan di dalam kehidupan saya. Dalam kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya, dari kakak maupun adik,
Terlebih juga adik yang ada di Belanda, dia yang selalu mendoakan. Karena dia tahu saat yang lalu, saya adalah orang yang temperamental, emosional, egois, tidak bisa disentuh. Semua mau menang sendiri dan saya kasar. Saya hidup di dalam dunia yang hitam. Saya alkoholik, saya perokok, semua saya lakukan. Puji Tuhan, berkat doa, keluarga, kandung saya dan juga keluarga daripada Bapak Suharyono, keluarga besar ini. Saya boleh ada saat ini. Saya mau mengucapkan beribu terima kasih. Saya percaya Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk kebaikan pribadi saya. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan sebuah closing statement saya, yaitu semakin Anda membangun kehidupan Anda di atas prinsip, semakin luruslah jalan Anda. Ditulis oleh Edwin Louis School. Sekali lagi saya katakan, semakin Anda membangun kehidupan Anda di atas prinsip, tentunya prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, semakin luruslah jalan Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah boleh disampaikan. Hamba percaya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatunya apa yang kami sampaikan. Hamba berhenti sampai di sini, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus akan menjamah kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar firman ini boleh dijamah, boleh dilepaskan dari segala beban, pergumulan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami berdoa terus juga bagi bangsa Indonesia. Kiranya terus turun damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga kota kami tercinta, Yogyakarta. Terima kasih Tuhan, terus lawat kami. Biarlah Tuhan kami menjadi alat-Mu, menjadi terang, menjadi garam dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami, dari Pak Presiden dan wakil-wakilnya, pembantu-pembantunya, seluruh jajaran menteri, seluruh pemimpin-pemimpin kami, pemimpin rohani, pemimpin di dalam bisnis kami, pekerjaan kami. Tuhan, terlebih juga kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga, biarlah berkat-Mu melimpah atas kami semua. Turun kasih karunia-Mu, sukacita, damai sejahtera dan kesehatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kiranya turun berkat damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!